Saya Dr. Agus Suryawan, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Balimed Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kita coba untuk memahami apa yang dimaksud dengan Bell palsy. Bell palsy adalah suatu penyakit pada saraf yang mengontrol otot-otot wajah. Nah, di mana Bell palsy ini terbanyak mengenai pasien usia dewasa antara umur 18 tahun sampai 50 tahun. Di mana dikatakan Bell palsy ini penyakit yang sering terjadi, bahkan mengenai lebih dari 60 sampai 75% penyakit wajah pada satu sisi. Adapun kencing manis atau kehamilan terutama pada trimester ketiga dikatakan akan meningkatkan risiko terjadinya Bell palsy ini. Nah, kemudian apa yang menyebabkan Bell palsy? Dikatakan penyebab Bell palsy ini yang terbanyak adalah virus. Salah satunya virus herpes, di mana virus ini akan menyebabkan peradangan atau inflamasi pada saraf wajah kita. Di mana saraf wajah seperti halnya pembuluh darah itu akan melewati suatu lubang kecil, di mana apabila terjadi peradangan atau inflamasi, maka saraf wajah itu akan mengalami pembengkakan. Pembengkakan ini akan menekan saraf wajah kita yang akan memutus hubungan antara saraf terhadap otot wajah, sehingga menyebabkan kelemahan pada separuh atau satu sisi dari otot wajah kita. Gejala yang bisa kita temukan pada Bell palsy ini, Bell palsy paling sering mengenai satu sisi wajah atau unilateral. Nah, di mana gejalanya dapat berubah. Pertama, kita akan melihat kerutan dahi yang menghilang. Kemudian, pasien akan kesulitan menutup mata pada salah satu sisi. Pasien juga akan merasakan kering terus di mata tersebut. Kemudian kita lihat adanya lipatan dari wajah di sini itu akan menghilang. Kemudian sudut bibir pada pasien akan menurun. Tidak jarang pula pasien akan mengeluhkan pada saat bangun pagi mulai minum air itu kok airnya terasa jatuh atau netes pada salah satu sisi wajah. Nah, itulah salah satu tanda dari Bell palsy. Selain itu, pasien juga bisa mengeluhkan gangguan pengecapan atau gangguan perasa pada lidah, terutama lidah bagian depan. Beberapa pasien juga bisa mengeluhkan adanya gangguan di pendengaran, di mana pasien akan merasakan hal yang sensitif terhadap suara. Misalkan suara yang normal itu akan didengar lebih keras oleh pasien yang akan mengganggu. Kemudian gejala ini akan berlangsung memberat kurang lebih dalam 2 hari dan bisa bertahan selama 3 minggu atau lebih. Nah, bagaimana pengobatannya? Yang pertama yang penting untuk dilakukan adalah perawatan mata. Karena mata pasien tidak dapat menutup dengan sempurna, sehingga dapat menyebabkan gangguan, terutama kornea mata atau hitamnya bola mata. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bisa menutup mata yang mengalami gangguan, kemudian pemberian tetes mata atau air mata artifisial, atau penggunaan kacamata. Selain itu, pasien juga diharapkan untuk segera datang berobat ke dokter. Itu diharapkan dalam 2-3 hari, pasien sudah mendapatkan pengobatan. Pengobatan yang dapat diberikan itu berupa steroid. Itu dapat diberikan kurang lebih selama 7 hari. Beberapa pasien juga dapat diberikan obat antivirus. Akan tetapi, penelitian-penelitian yang terakhir mengatakan pemberian antivirus tidak begitu banyak manfaat pada pasien dengan Bell palsy. Selain pengobatan, dapat juga dilakukan fisioterapi untuk memperbaiki luarannya. Untuk luaran pasien Bell palsy ini, prognosisnya sangat baik. Apabila terjadi penyembuhan yang baik atau sempurna dalam 21 hari pertama gejala, dikatakan gejalanya akan hilang dengan sempurna. Untuk prognosis pada pasien Bell palsy ini dikatakan baik. Jadi pada pasien Bell palsy, apabila ditemukan penyembuhannya itu dalam 21 hari pertama,
itu dikatakan prosesnya baik dan penyembuhan dapat terjadi sempurna. Komplikasi yang bisa terjadi pada Bell palsy apabila kerusakan pada saraf wajah itu berat, bisa terjadi penyembuhan yang kurang sempurna atau penyembuhannya yang salah. Misalkan pada pasien yang ingin makan itu ada rasa ingin keluar air liur, itu bisa juga keluar air mata pada saat itu. Atau pada saat pasien tersenyum, itu bisa juga matanya ikut menutup. Apabila untuk Bell palsy ini, mudah-mudahan informasi yang dapat kita berikan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Apabila ditemukan gejala Bell palsy, dapat konsultasi pada saya di Rumah Sakit Balimet Denpasar pada hari Senin, Rabu, atau Jumat pukul 9 sampai 12 siang. Sekian dari saya, terima kasih.